Ya, bertemu kembali dengan saya, materi audit sistem informasi. Topik kali ini adalah alat dan teknik audit. Masih dari buku Information Technology Control and Audit, karangan Frederick Galagos, ya 2004. Audit Tools and Techniques. Kita lihat ya. Audit teknologi informasi menggunakan alat dan teknik audit berbantuan komputer. Peran auditor adalah membantu manajemen dalam mengidentifikasi resiko dan rumusan solusi pengendalian yang meminimalkan resiko tersebut. Organisasi berubah dengan kecepatan yang semakin meningkat. Audit juga harus berubah untuk mengimbangi lingkungan organisasi. Audit adalah proses siklus yang menggunakan informasi historis dan terkini untuk penilaian risiko, analisis pengendalian, pelaporan kepada manajemen, dan kemudian menggabungkan hasil audit ke dalam penilaian risiko. Inti dari proses audit adalah menganalisis pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian tersebut memadai atau perlu ditingkatkan. Banyak tugas yang terkait dengan pelaksanaan audit, seperti perencanaan, pengembangan, dan pendokumentasian. Meskipun diperlukan menyita waktu dari pelaksanaan pekerjaan analisis sebenarnya. Otomatisasi memberikan manfaat sebagai berikut ini. Ya, otomatisasi audit. 1. Mengurangi waktu untuk menyelesaikan analisis audit, pengujian, dan laporan. 2. Adalah meningkatkan cakupan audit dengan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk proses manual. 3. Memberikan fleksibilitas dan respon yang lebih besar terhadap perubahan. Lalu, mengidentifikasi akan segera menangani area risiko tinggi dengan mengintegrasikan elemen proses audit dalam proses penilaian risiko. Lalu berikutnya, memberikan layanan audit berkualitas dengan memiliki seperangkat alat dan prosedur audit standar. Lalu berikutnya, memantau dan menindaklanjuti tindakan korektif. Berikutnya, mengelola staf lapangan secara terpusat dengan menyediakan produk kerja daring untuk peninjauan segera. Itu adalah otomatisasi pemberian manfaat ya, dalam proses audit. Nah, sebuah landasan untuk audit dan pengendalian teknologi informasi. Mulai dari di sini adalah penilaian risk assessment, di sini penilaian risiko. Lalu di sini ada audit berdasarkan schedule, menentukan budgetnya, lalu juga menentukan program-program dari auditnya apa saja yang akan diaudit, lalu dilakukan tes terhadap audit tersebut, lalu dilakukan analisis, lalu akan terlihat hasilnya seperti apa, dan dijadikan sebagai sebuah laporan. Ya, berarti puncaknya di sini untuk audit dan pelaporan serta pengelolaan itu adalah dimulai dari risk assessment atau penilaian risiko. Memanfaatkan pengetahuan yang dikumpulkan sebagai hasil dari proyek audit untuk memberikan umpan balik yang berkualitas dan segera kepada manajemen. Nah, komputer merupakan alat penting bagi banyak pekerjaan. Profesi audit sangat bergantung pada komputer untuk menjalankan sebagian besar fungsi pekerjaan. Semua jenis audit dan semua jenis auditor dapat memanfaatkan perangkat lunak dan teknik agar lebih efisien dan efektif. Bab ini kita akan jelaskan dua kategori perangkat lunak ya. Alat produktivitas audit yang membantu auditor mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas administratif dengan mengotomatiskan fungsi audit dan mengintegrasikan informasi yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses audit. Alat audit berbantuan komputer atau CAT ya, yang membantu auditor mengevaluasi pengendalian aplikasi dan memilih serta menganalisis data komputerisasi untuk
pengujian audit substantif. Alat produktivitas auditor. Apa saja kah itu? Nah, biasa yang pertama adalah komputer mainframe, server, client, dan semua bentuk komputer pribadi atau PC yang laptop merupakan bagian integral dari proses audit. Teknologi digunakan sebagai bagian dari proses audit dan untuk aktivitas pendukung berikut ini. 1. Merencanakan dan melacak jadwal audit tahunan menggunakan spreadsheet ya, database dan perangkat lunak manajemen proyek ya. Tuh. Yang kedua adalah dokumentasi dan presentasi menggunakan perangkat lunak pengelolaan data, diagram program alur ya, aplikasi program alur dan grafik. Lalu yang ketiga, komunikasi dan transfer data menggunakan konektivitas elektronik dan server terpusat. Misalkan bisa membuat websitenya khusus. Ya. Lalu yang keempat adalah manajemen sumber daya menggunakan tinjauan kertas kerja online atau Google ya, dan email. Manajemen yang kelima, manajemen data menggunakan perangkat lunak database, groupware dan intranet ya. Misalkan kita menggunakan Google Form ya atau Google Drive misalkan seperti itu. Nah, perencanaan dan pelacakan audit. Penilaian risiko, persiapan dan pelacakan jadwal audit dan persiapan anggaran merupakan tugas-tugas yang diperlukan dalam perencanaan audit. Aplikasi spreadsheet atau perangkat lunak berbasis data dapat digunakan untuk mencatat nilai risiko, mengembangkan dunia audit ya, dan menyiapkan anggaran. Ya. Perangkat lunak manajemen proyek dapat digunakan untuk menjadwalkan audit dan melacak status terkini. Ya. Lalu masing-masing solusi ini berdiri sendiri. Integrasinya bahkan mungkin tidak dimungkinkan ya. Karena tugas-tugas perencanaan saling bergantung. Aplikasi yang terintegrasi akan memberikan pembaruan lebih cepat dan memastikan bahwa semua fase perencanaan tetap sinkron. Misalnya, anggaran harus menyediakan biaya yang cukup untuk menyelesaikan jadwal audit, atau jadwal audit tidak boleh melebihi sumber daya yang tersedia. Ya, kita harus pastikan itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang membantu. Dokumentasi dan presentasi. Penggunaan paket seperti Microsoft Office Suite ya menyediakan fungsi potongan dan tempel atau paste ya, dan tautan. Nah, ini kita bisa gunakan PowerPoint ya, PowerPoint berbasis online yang bersinergi dengan data yang sudah ada. Nah, fitur-fitur ini memudahkan pembuatan dokumen yang konsisten dan akurat. Misalnya pada data spreadsheet yang berisi hasil pengujian fungsional dapat dimasukkan ke dalam dokumen laporan dengan beberapa kali tindakan seperti klik mouse-nya seperti apa. Kita gunakan Google Drive. Data yang sama ini kemudian dapat dengan mudah disalin ke slide presentasi dan juga ditautkan ya. Sehingga perubahan pada dokumen sumber akan tercermin dalam dokumen terkait mana yang akan diambil. Fungsionalitas rangkaian perangkat lunak menghemat waktu dan memastikan konsistensi dan keakuratan. Itu harus ditekankan ya. Jadi fungsionalitas, ketepatan waktu dan keakuratan data. Untuk komunikasi, karena auditor bekerja sebagai bagian dari sebuah tim, kebutuhan untuk berbagi data serta berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya itu menjadi sangat penting. Nah, sediakanlah akses langsung ke data terkini, pesan elektronik atau email, dan kemampuan tinjauan daring ya, memungkinkan staf untuk berkomunikasi dan mengumpulkan informasi penelitian dengan cepat untuk audit dan proyek khusus. Selain itu, auditor terkadang perlu bekerja dari server komputer induknya, misalkan, akan tetapi tetap memiliki semua kemampuan untuk akses ke laptopnya, misalkan, atau desktop khusus. Oleh karena itu, diperlukan perangkat keras komputer, pengendali protokolnya, misalkan emulator perangkat lunak, terminal yang diinginkan,
mode misalkan ya, yaitu itu biasanya sifatnya intranet ya. Itu juga membantu. Nah, misalkan anggota manajemen senior dapat diberikan akses berbasis data resiko auditnya ya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menelusuri basis data dan menyarankan penambahan atau perubahan pada area risiko. Intinya sih berbagi data dalam proses audit ini ya. Kalau yang umum dan tren sekarang itu adalah menggunakan Google Drive misalkan ya. Nah, manajemen data. Untuk pengelolaan manajemen data dalam proses audit ya, alatnya itu apa aja dan fungsinya untuk apa. Membangun konektivitas elektronik memberi personel kemampuan personel audit untuk mengakses dan memasukkan data ke dalam repositori atau drive ya secara terpusat. Repositori data terpusat dapat mengarsipkan risiko historisnya, jadwal auditnya, dan data anggaran yang dapat diakses secara elektronik oleh semua anggota tim auditornya. Terlepas dari lokasi fisiknya di mana. Aplikasi berbasis data dapat dikembangkan untuk secara otomatis nih mengembangkan input data secara elektronik dari semua fungsi audit. Nah, manajemen datanya masih melalui penggunaan basis data, manajemen audit dapat memantau secara terpusat dan memiliki akses langsung ke aktivitas penting seperti status jadwal audit, status audit lapangan, aktivitas penipuan atau kecurangan, serta kemajuan pelatihan dan pengembangan. Auditor dapat menghasilkan produk yang lebih efektif dengan memanfaatkan pengetahuan auditor lain dengan memiliki akses ke seluruh fungsinya, basis datanya atau G drive-nya misalkan ya. Informasi-informasi seperti area-area misalnya program-program auditnya, resikonya, tindakan korektifnya seperti apa saja yang perlu dikoreksi, standar industrinya, praktek terbaiknya, pelajaran yang perlu dipelajari dan lain-lain. Nah, informasi ini dapat tersedia untuk penelitian kapanpun jika diperlukan ya, berbagi data ya dan pengelolaan manajemen datanya. Penyiapan informasi daring akan memungkinkan auditor melakukan pencarian teks dan kata untuk menemukan informasi tertentu dalam dokumen yang banyak ya, misalnya dokumen-dokumen asuransi dan sebagainya ya. Manajemen sumber daya juga masih di sini. Tantangan lain dari manajer audit adalah mengelola tenaga kerja secara jarak jauh. Auditor sedang mengerjakan audit lokal atau di lapangan misalkan. Manajer harus mampu memberikan panduan dan peninjauan pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, ini cukup misalnya kita menggunakan aplikasi-aplikasi apa aja, misalnya Zoom atau Gmeet seperti itu ya, atau dengan berbagi sumber daya menggunakan Google Drive atau OneDrive ya seperti itu. Nah, kerja yang tersebar membutuhkan tim manajemen yang sangat terinformasi dan responsif ya, yang dapat mengumpulkan dan menyebarkan informasi dengan cepat. Nah, itu ya. Saya kira ini sudah banyak ya aplikasinya. Nah, sekarang ke groupware atau grup perangkat lunak. Ya, di sini groupware ini khusus atau kumpulan alat yang kompatibel yang memungkinkan tim bisnis bekerja lebih cepat, berbagi lebih banyak informasi, berkomunikasi lebih efektif, dan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Sistem groupware atau software-software kelompok software yang sangat bervariasi ini kita bisa melihat seperti di konferensi desktop misalkannya Zoom atau Google Meet misalkannya itu, dan aplikasi penulisan bersama Google Doc misalkannya, papan bulletin ya misalkan, dan email misalkannya, sistem mendukung rapat misalkannya, kan ada ya sekarang banyak aplikasinya, aplikasi paging dan suara misalkan, itu bisa difasilitasi oleh Google Drive ya, sistem alur kerja dan kalender group ya, atau kalender yang bisa dibagikan yaitu ada di Google Calendar. Subgroup sebagai contoh produk dan sistem groupware-nya ya. Aplikasi groupware yang paling populer adalah G Drive ya dari Google, atau ClickUp dan lain-lain ya, atau OneDrive juga bisa. Note juga adalah Notes ya, platform pengembangan aplikasi dari client server. Ini bisa digunakan ya. Aplikasi Note itu banyak bersebaran